Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah la rabba siwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu basyiran wa nadhiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha yaqulu fi kitabil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita berupa iman dan Islam. Nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita hadir di tempat ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dan memegang ketakwaan itu hingga akhir hayat nanti. Inilah pesan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Ramadan tinggal menghitung hari. Kurang 11 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Lalu bekal apakah yang harus kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan itu? Para ulama-ulama salaf, mereka sebelum bulan Ramadan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ulama-ulama salaf dulu jauh-jauh sebelum memasuki Ramadan, mereka mempersiapkan diri dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Maka begitu dengan kita, mari kita membekali persiapan diri menghadapi Ramadan itu. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah kita mempersiapkan bekal ruhani kita. Yang pertama, bekal ruhani itu adalah iman. Mari kita mempertebal keimanan kita sebelum memasuki Ramadan
iman kita mari kita asah, iman kita mari kita tingkatkan. Sesungguhnya yang diwajibkan oleh Allah berpuasa itu hanya orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah kemudian mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Sehingga syarat puasa adalah iman kepada Allah. Yang kedua, bekal rohani yang kita persiapkan menghadapi Ramadan itu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma balikna bi Ramadan. Ya Allah, sampaikan umurku sampai di bulan Ramadan ya Allah. Kita tengok saudara-saudara kita, kita tengok keluarga kita, mungkin kita tengok tetangga kanan kiri kita. Di antara mereka sudah dipanggil oleh Allah, alias mereka sudah meninggal dunia, tidak mungkin lagi menjumpai bulan Ramadan. Maka Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita konsentrasi kepada Allah. Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umurku dengan bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan itu Allah memberikan kesempatan, bulan Ramadan itu kesempatan memperbanyak amal, sehingga bekal kita menuju akhirat lebih banyak. Maka saat-saat ini banyaklah berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan umurku hingga Ramadan. Yang ketiga, bekal rohani menghadapi Ramadan itu adalah bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Mungkin selama setahun ini, saat kita dulu meninggalkan bulan Ramadan, hingga saat ini banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Maka sebelum Ramadan itu datang, mari kita bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Yang keempat, bekal ruhani sebelum kita memasuki Ramadan itu adalah azam. Apa azam itu? Azam itu adalah tekad yang kuat, tekad yang bulat, bahwa ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita jangan sia-siakan bulan Ramadan itu. Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu. Puasa kita di bulan Ramadan ini harus lebih baik. Tadarus kita harus lebih baik. Tilawah kita, bacaan Al-Quran kita harus lebih baik. Sholat kita, qiyamul lail kita harus lebih baik. Itu adalah azam yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebelum kita memasuki Ramadan. Karena ketika kita memasuki Ramadan, sesungguhnya Allah memilih kita menjadi manusia-manusia yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Sehingga mari kita berjanji, mari kita berazam ketika kita memasuki Ramadan, jadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Inilah bekal pertama, bekal ruhani kita sebelum kita memasuki Ramadan. Yang kedua adalah bekal ilmu. Untuk menyempurnakan ibadah, ibadah itu haruslah didasari dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Umar bin Abdul Aziz kemudian mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslihu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu,
maka adalah dia itu kesalahannya lebih banyak daripada kebaikannya. Sehingga mari bekali ibadah kita dengan ilmu, bekali puasa kita, bekali Ramadan kita dengan ilmu, syarat-syarat puasa, kewajiban puasa, fadilah-fadilah di dalam bulan Ramadan, ibadah-ibadah mahdoh, mari kita kaji, mari kita ikuti majlis-majlis taklim. Itulah bekal menuju Ramadan. Kesempurnaan ibadah adalah juga dituntut dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah bekal jasmani. Sesungguhnya Allah mewajibkan puasa itu hanya bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang kuat. Maka berdoalah kepada Allah supaya badan kita kuat untuk berpuasa. Latihlah jasmani kita untuk kuat menahan lapar. Latihlah jasmani kita untuk menahan haus. Karena sesungguhnya puasa itu adalah diwajibkan kepada orang-orang yang mampu untuk mengerjakannya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yuqtikunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu, tidak kuat berpuasa itu, dia berkewajiban untuk membayar fidyah. Artinya bahwa orang yang tidak mampu berpuasa tidak wajib untuk berpuasa. Sehingga mari kita latih badan kita untuk mampu melakukan puasa Ramadan. Bagaimana caranya? Maka di dalam sebuah riwayat dikatakan, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan puasa dalam sebulan penuh kecuali adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa yang dilakukan oleh Rasulullah sebulan penuh itu adalah hanya puasa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu illa fi Sya'ban. Dan tidaklah aku mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa kecuali adalah puasa di bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa. Mungkin hikmahnya adalah Rasulullah mempersiapkan diri sebelum puasa sebulan penuh, melatih diri untuk kuat berpuasa, melatih diri untuk terbiasa menahan makan, menahan lapar, menahan haus dan lain sebagainya. Maka di bulan Sya'ban ini latihlah fisik kita dalam rangka untuk mampu melakukan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah, bekal kita menghadapi Ramadan itu adalah bekal materi. Di dalam sebuah riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah itu adalah manusia yang paling loman. Ketika Rasulullah memiliki sesuatu diberikan kepada orang lain, diberikan fi sabilillah untuk kepentingan Allah, diberikan untuk membantu orang lain,
wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Namun ketika Rasulullah SAW itu berada di bulan Ramadan, Rasulullah lebih loman lagi. Maka di bulan Ramadan itu kita berkewajiban untuk melakukan sedekah yang dinamakan dengan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Di dalam bulan Ramadan kita disuruh memperbanyak sedekah, karena sesungguhnya orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahalanya dia. Maka persiapkanlah materi kita dalam rangka untuk Ramadan itu memperbanyak sedekah, memperbanyak amal-amal harta kita. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berada di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling loman. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa lagi kita berkhusyuk di dalam menahan lapar, menahan nafsu, menahan dahaga dalam rangka memenuhi panggilan Allah, melaksanakan puasa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Maka persiapkanlah ruhani kita, persiapkanlah ilmu kita, persiapkanlah jasmani kita, persiapkanlah harta kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'inu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa azwajana wa auladana wa aba'ana wa ummahatana min ahlil khair wa min ahli taqwa wa min ahlil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma balighna bir Ramadan. Allahumma balighna bir Ramadan. Allahumma balighna bir Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa